kita terus lagune Habib Zain. Memang orang Arab gak ada tradisi. Kalau punya anak kecil itu tidak disusui ibunya saja, tapi menyewakan orang-orang perempuan yang menyusui. Itu katanya dalam filosofi orang Quraisy supaya anaknya tidak angkuh, karena ada unsur sekian dalam tubuh anak tadi. Ya, tentu ada unsur Quraisy karena putrane wong napa Quraisy, tapi dalam tubuhnya mengalir susu-susu dari kabilah-kabilah masyarakat biasa, sehingga ada kearifan untuk berkawan dengan orang-orang apa biasa. Itu memang tradisi. Bahkan tidak sekedar menyusui, disuruh bawa ke kampungnya apa. Kados Kanjeng Nabi kan akhirnya hidup di Bani Sa'din, satu kampung terbelakang yang terbelakang. Artinya terbelakang itu jauh dari hadoroh, dari kehidupan kota. Tapi bukan terbelakang moralnya, tentu Nabi dipilihkan kawasan yang moralnya bagus. Tapi secara peradaban tidak ada. Hingga akhirnya Nabi nyuwun sewu ya angkon wedhus, nggih golek kayu, karena memang dididik dengan standar awam. Ini ku teng keluarga Halimatus Sa'diyah. Dadi paham ya niku pun kados cerita-cerita teng kerajaan Jawa kan ngoten nggih. Kalau putra mahkota dititipno resi sing hidup di kampung. Akhirnya putra mahkota yo angkon wedhus, golek kayu, macam-macam. Sehingga dia merasakan empati hidupnya orang awam, napa? Orang awam. Nanti kalau jadi raja ngerti kehidupan masyarakat. Sama nonton film-film kuno kan waktu ini, putra mahkota biasanya dipasrahkan seorang resi, yang resi itu berkehidupan awam, berkehidupan awam, di duwe, kadang harus ipre-ipre, nyari kayu, nyari macam-macam. Nah itu hanya Nabi juga ngalami gitu, makanya Nabi nate angon wedhus. Bahkan keluarga Halimah Sa'diyah itu untuk punya uang harus ngangon wedhus ke keluarga orang lain dapat bayaran. Nabi akhirnya ikut karena itu tradisi yang diikuti keluarga besar Halimah As-Sa'diyah. Pune napa jenenge empun ngoten. Wa asbahat lan dadi sapa Halimah As-Sa'diyah ba'dal huzali to sause kuru wal fakir lan sause fakir dadi iku woniatan dadi wong wedok sing sugih. Termasuk barokah nabine wa saminat lan ujug-ujug dadi lemu. Saminat itu maknane lemu apa asyarifu unta ladaya ana ing wae Halimah wasyahu lan pira-pira wedhus. Jadi semua yang terkait Halimah, cek ontane, cek wedhuse kabeh terus makmur kabeh. Dan itu penting bagi orang Arab karena orang Arab itu hanya mendapat gizi itu dari unta-unta sing lemu. Mergo wong Arab iku gizine iku ngombe napa? Susu. Lane gene cerita-cerita hijrah, ya cerita-cerita napa? Hijrah ketika Nabi ngetem ya utawa stembe teng gene Gua Sur. Nggih, niku Asma binti Abi Bakar pura-pura angon napa? Unta. Pura-pura angon unta, mulia terlambat. Karena unta ini yang penyuplai susu sing diminum Rasulullah kalian Abu Bakar. Sampeyan iso bayangno kan di padang pasir enggak ada apa-apa. Gak ono banyu, gak ono apa. Dadi anggere gawa unta ngalor ngidul iku memang bawa minuman artinya apa? Bawa minuman iku susune napa? Unta sekaligus makanan. Jadi susune unta kan selain untuk minuman sekaligus berfungsi apa? Makanan. Makanya kalau perjalanan jauh mesti nggawa unta wedok. Mergo nggawa susu akeh. Dan unta itu paling kuat minum. Nah, minum beberapa galon terus enggak minum beberapa hari. Susune tetap mengalir. Nah, itu jadi kehidupannya wong Arab. Namo jadi kehidupannya apa? Wong Arab. Lane wasa minasyarifu ladaiha wasyah. Wanjabalan dadi ilang atau jadi kabuka ya injaba semua lan jadi ilang atau jadi kabuka jadi tersibak anjani dia saking sisine Halimah apa kullu mulimatin apa saben-saben barang sing repot warasiaten lan pira-pira musibah. Jadi gampangane keluarga Halimah As-Sa'diyah sause ngrumat Nabi itu problem-problem kehidupan menjadi hilang sama sekali. Iku bahasa Balawen apa wanjaba anjani kira kullu mulimatin warazia ya. Wator roza sa'du ini kan istilah-istilah balaghah. Wator rozalan ngenam, mesti ngenam membentuk apa as-sa'du apa kebejanan. Ngenam utawa membentuk burda Aisyah ing kemule kehidupane Halimah. Alhani kang nyaman wa wasalan menghias apa as-sa'du ing Aisyah. Artinya kehidupan Halimah As-Sa'diyah setelah ngrumat Kanjeng Nabi itu bagaikan dihias, dienam, dirajut oleh semua kebahagiaan. Jadi semua kebahagiaan itu merajut ning gone kehidupane sinten Halimatus Sa'diyah. Iku bahasa Arab napa?
wa tarza sa'du burda aisihal hani wa wasa. Waktu pisan kasih gendenan dan gak salah waktu baleni sing wa ardu ummuhu ayyam. Allahumma qadrahu karim bi arfin sadim salatu wa taslim Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa arda'athu ummuhu ayyaman thumma arda'athu Suwaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahab hina wafadhu inda milatihi wa alaihi salatu wa salamu bi bushra فأرض عنه مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرض عن قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرا وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارا قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندى وحكى ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأحصب عيشها بعد المحل قبل العشية وتر ثديها بدر سر ألبناه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت سارفلتيها وشيا وانجب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز سعد كرت عيشها الهني ووشاه Kalau terus nongol termasuk hikmahnya Kanjeng Nabi nate sugeng nate berkehidupan bersama napa Halimatus itu teng kitab-kitab diterangkan tengene Asy-Syama'il teng kitab-kitab teng sarah-sarah termasuk kitab Nawawi niku diterangkan suatu saat Nabi pagi-pagi itu kesepian terus tanya sama ibunya Ibu Rodok ya Umi saudara-saudara saya di mana terus dijawab Nabi Halimah semuanya sedang mengembala napa kambing di hutan di belantara ya kira-kira 2 atau 3 kilo. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ya Ummi ma'an softu. Saya tidak termasuk orang yang baik, yang insaf. Maksudnya insaf itu menyadari. Kenapa? Kenapa ya waladi? Ya karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing, sementara saya di rumah tinggal minum apa? Susunya. Ini ma'an softu. Saya kurang fair, saya kurang bijak. Terus dari Halimah, kamu terlalu ganteng, terlalu sempurna, pasti potensi diculik. Karena dulu kan nggak ada polisi, nggak ada tentara. Jadi kalau ada orang ganteng, rawan diculik, kemudian dijadikan budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut apa, menggembala kambing karena potensi apa, diculik. Nah, semenjak itu Nabi pun ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi semenjak itu Halimah kaget. Karena itu kalimat pertama yang didengar tentang nilai-nilai apa religi hasbiyallah. Sudah saya pasti dicukupi oleh Allah. Akhirnya diberi izin untuk ikut apa menggembala. Nah, ikut menggembala ini kemudian saudara-saudaranya menyaksikan banyak keajaiban Nabi. Ada daerah yang banyak harimaunya, banyak al-wuhus, hewan-hewan galak. Ternyata nemuin Nabi kirim salam. Beberapa pohon dan bebatuan kirim salam bahwa kamu ya Muhammad calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'din ini termasuk kampung yang awal-awal mengizinkan kalau Muhammad ini calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menangi apa, beberapa batu, beberapa pohon apa, irung salam. Dan itu yang di nasidna terus maro ainal isahanat bisuro illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallallahu alaika. Terus apa? Sampai nak cari saya tiba waddobu wal ghazalah yasyadani lakabir bisalah. Terus ketika ketemu hewan dob, ketemu kidang, ketemu beberapa hewan, semuanya berhenti. Asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Terus ini pelajaran bagi kita bahwa kearifan. Makanya cerita-cerita Rasul dulu itu bagus. Baik film Cina maupun film Indonesia kan ada gambarannya kalau putra mahkota itu kan dirawat resi yang benar-benar awam. Resi sendiri kan rata-rata kan kehidupannya awam. Artinya kalau untuk tadi apa masak wae dadak golek kayu,
macam-macam. Nah, itu dilakukan oleh putra mahkota sehingga nanti kalau dia jadi raja bijak karena ngalami seperti ini. Nah, suku Quraisy itu suku yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk didik anak-anaknya memang dititipkan orang-orang yang masih badawah, masih apa ya tadi, masih orisinil apa, masih orisinil. Termasuk Kanjeng Nabi piyambak bukan sekedar disusui Halimah, memang terus dititipkan di komunitas Kalimatut Sa'diyah. Memang benar-benar hidup di kampung, tidak di suku apa Quraisy. Paham ya, Mas? Jadi jelas ya terus benar-benar Nabi berkehidupan ala mereka sehingga roh rasanya kangelane yang wedhus macam-macam.